Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Hendra Sukmayasa. Saya bertugas di Prodi PGSD Pundiksa. Video ini dibuat sebagai pemenuhan PDD UKT PT Serdos 2026 di bidang pendidikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya itu adalah Manajemen Pendidikan SD dengan kode mata kuliah GSD S124608. MK ini memiliki bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menuntut peserta didik untuk menguasai konsep, teori, dan kemampuan mengaplikasikan atau mengkaji, merancang, memanfaatkan teori dalam memecahkan masalah pendidikan di sekolah dasar yang terkait dengan pertama, hakikat manajemen pendidikan, teori-teori manajemen pendidikan, prinsip-prinsip manajemen, proses administrasi manajemen dan manajemen pendidikan di sekolah dasar. Yang kelima, struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketujuh, pengertian dasar teknik manajemen. Kedelapan, manajemen persekolahan. Kesembilan, manajemen berbasis sekolah. Kesepuluh, praktik-praktik manajemen berbasis sekolah di beberapa sekolah. Yang ke-11, kompetensi kepala sekolah sebagai administrator, supervisor, dan pemimpin. Ke-12, praktik-praktik komponen kepala sekolah di beberapa sekolah. Ke-13, pengertian prinsip-prinsip, prosedur, dan teknik supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-14, praktik-praktik supervisi akademik di beberapa sekolah. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat manajemen pendidikan, menguasai konsep teori-teori manajemen pendidikan, menguasai konsep tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep proses administrasi manajemen dan manajemen pendidikan di sekolah dasar, mampu menguasai konsep dan menjelaskan struktur organisasi dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Yang keenam, ini mampu menguasai konsep fungsi-fungsi manajemen di sekolah dasar. Yang ketujuh, yakni mampu menguasai dasar teknik manajemen di sekolah dasar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai manajemen persekolahan yang ada di sekolah dasar. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Yang ke-10, mahasiswa mampu melaporkan hasil observasi praktik-praktik MBS yang ada di beberapa sekolah. Ke-11, menjelaskan tentang kompetensi kepala sekolah sebagai administrator, supervisor, dan pemimpin. Ke-12, melaporkan hasil observasi praktik-praktik kompetensi kepala sekolah di beberapa sekolah dasar. Ke-13, menjelaskan tentang pengertian, prinsip-prinsip, prosedur, dan teknik supervisi pendidikan di sekolah dasar. Dan yang terakhir, melaporkan hasil observasi terkait dengan praktik-praktik supervisi akademik di sekolah dasar yang nantinya dirangkum ke dalam sebuah laporan. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran blended learning dengan komposisi 60% pembelajaran tatap muka dan 40% itu merupakan diskusi melalui e-learning Undiksa. Model pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahan ini adalah model pembelajaran project based learning, model pembelajaran problem based learning, dan studi kasus. Penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua aspek, yakni penilaian proses dengan bobot 60% dan penilaian kognitif dengan bobot 40%. Pada penilaian proses itu dibagi menjadi tiga, yakni sikap itu diberikan bobot 10%, partisipasi dan aktivitas dalam pembelajaran 10%, dan yang terakhir penyelesaian produk itu adalah 40%. Selanjutnya kita akan menyaksikan proses pembelajaran yang akan saya lakukan bersama mahasiswa pada pertemuan ke-6 pada RPS ini yang membahas tentang materi fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah dasar.
Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini adalah model pembelajaran project based learning, di mana mahasiswa nanti akan diberikan proyek untuk membuat mind mapping secara berkelompok, sehingga mahasiswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Setelah itu, mahasiswa akan ditugaskan untuk mempresentasikan proyek yang sudah mereka buat di depan kelas, dilanjutkan nanti dengan penguatan atau penyampaian materi oleh dosen pengampu, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Selanjutnya, penilaian pada pertemuan ini bersumber pada mind mapping yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan mind mapping yang sudah mereka buat di depan kelas. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak video berikut. Berdiri semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Panganjali. Om Swastiastu. Salam harmoni. Salam harmoni. Oke, silakan duduk, adik-adik. Oke, selamat pagi adik semua. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan tadi? Ada yang belum sarapan ini? Ya, kenapa belum sarapan tadi? Udah telat ya? Iya, besok-besok kuliah sarapan dulu ya, biar semangat dan biar tidak lapar nanti dalam perkuliahan. Oke, hari ini ada yang enggak kuliah enggak, adik? Hadir semua. Oke, bagus sekali ya. Oke, Bapak berharap ke depannya adik-adik terus pertahankan seperti ini ya. Ke depannya harus usahakan 16 kali pertemuan tuh hadir semua dan on time. Bapak senang sekali hari ini adik-adik semua sudah hadir dengan on time dan juga sudah rapi duduknya, sehingga pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan optimal. Oke, adik-adik, untuk minggu lalu, Bapak kan sudah, atau kita sudah mempelajari terkait beberapa materi manajemen pendidikan yang ada di sekolah dasar. Masih ingat nggak materi apa yang sudah kita kaji minggu lalu? Masih. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan, Di Eka. Belajar tentang struktur organisasi yang ada di sekolah Bapak. Oke, bagus sekali. Kita belajar tentang struktur organisasi yang ada di sekolah. Siapa yang tahu struktur organisasi apa yang tertinggi ada di sekolah? Kepala sekolah. Oke, bagus. Semua udah ingat ya. Kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada apa? Wakil kepala sekolah. Ya, bagus. Di bawah wakil kepala sekolah ada? Koordinator. Ya, koordinator di masing-masing bidang. Oke, bagus. Bidang apa aja yang ada di sekolah? Bidang Bidang kurikulum, sarana. Ada lagi? Bidang keamanan keuangan. Itu ya. Oke, jadi ada beberapa bidang yang ada di masing-masing sekolah. Oke, artinya adik-adik di sini kemarin belajar sudah bagus, ya sudah paham dengan konsep struktur organisasi yang ada di sekolah. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya. Materinya itu adalah terkait dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang ada di sekolah dasar. Terkait dengan fungsi-fungsinya ini, nah silakan nanti adik-adik sendiri dulu yang mencari informasinya atau mencari data-datanya dari berbagai macam sumber. Ya, proses pembelajaran kita pagi hari ini, adik-adik nanti Bapak tugaskan membuat mind mapping. Pernah membuat mind mapping? Pernah. Oke, bagus ya. Mind mapping itu peta konsep. Nah, Bapak sudah sediakan bahan-bahannya. Di sini ada pensil warna dan juga ada buku gambar. Nanti adik-adik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 3 sampai 4 orang mahasiswa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti dalam membuat mind mappingnya, ingat ya, poin yang ada di tengah-tengah itu adalah fungsi-fungsi manajemen
Ya, fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang ada di sekolah. Setelah itu adik-adik baru buat nanti cabang-cabangnya. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang ada di sekolah tersebut? Sudah jelas instruksinya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas kita langsung saja untuk efisienkan waktu untuk memulai pembentukan kelompoknya. Ya, oke, silakan adik-adik bisa mencari temannya. Kita atur 3-4 orang mahasiswa dalam satu kelompok. Nah, adik-adik silakan nanti mengerjakan mind mappingnya dengan bagus ya, sesuai dengan instruksi Bapak tadi. Silakan di sini adik-adik bisa mencari dari berbagai macam sumber. Ya, silakan nanti bisa dari artikel, dari jurnal, ataupun referensi-referensi yang lainnya. Dan juga nanti seluruh anggota kelompok harus bekerja dengan bagus. Tidak boleh hanya satu orang saja yang mengerjakan. Itu semua harus memiliki andil dalam pembuatan mind mapping ini. Selesai nanti adik-adik membuat mind mapping ini, nanti adik-adik akan Bapak tugaskan untuk presentasi di depan kelas. Sudah jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Ya, oke, sudah bagus ya hasilnya. Ternyata sudah sebagian besar selesai nih. Oke, adik-adik, bagi yang sudah selesai, kelompok berapa aja? Oh, di sini sudah 1, 2. Oke, yang lainnya lagi sedikit ya? Oke, enggak apa-apa, sambil mengerjakan lagi sedikit bagi yang belum, kita mulai saja ya untuk melakukan diskusi gitu. Dari kelompok yang tengah dan yang di pojok belakang, siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan. Di tengah. Oke, silakan adik-adik, maju ke depan. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan di sekolah dasar. Jadi untuk fungsi-fungsi manajemen pendidikan di sekolah dasar itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang terakhir ada controlling. Jadi yang pertama di sini akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi di sini tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di planning ini ada juga 4 aspek, yaitu yang pertama menetapkan tujuan sekolah, di mana menetapkan tujuan sekolah itu seperti menentukan visi misi dan juga target sekolah. Kemudian yang kedua ada menyusun proker. Jadi di sini seperti menyusun proker untuk akademik di sekolah dan juga ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga ada perencanaan anggaran. Di sini ada alokasi untuk anggaran dana yang membantu untuk support untuk kegiatan yang akan ada di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran ini akan dilaksanakan oleh guru seperti menyusun modul ajar, kemudian media pembelajaran, dan juga asesmen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua adalah organizing. Nah, organizing itu adalah kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mempermudah pekerjaan di sekolah. Nah, dalam organizing ini ada 4 aspek, yaitu diantaranya ada pembagian tugas, koordinasi SDM, kemudian struktur organisasi, dan pengelolaan sarana. Jadi untuk pembagian tugas itu seperti bagaimana pembagian tugas yang ada di sekolah, apa tugas kepala sekolah, apa tugas guru, seperti itu. Kemudian yang kedua ada koordinasi SDM. Koordinasi SDM itu adalah bagaimana kita bekerja sama di sekolah itu. Kemudian ada struktur organisasi, yaitu di dalam suatu sekolah itu ada struktur organisasi seperti yang pertama kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kemudian yang keempat ada pengelolaan sarana, seperti sarana-sarana di sekolah itu ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, dan laboratorium dan sebagainya.
Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga dan juga yang keempat. Nah, bagian ketiga itu adalah activating atau pelaksanaan, di mana tindakan ini adalah untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan di awal. Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam activating atau pelaksanaan ini ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini berarti kepala sekolah dapat memberikan arahan, teladan, dan juga keputusan untuk mencapai tujuan di sekolah. Kemudian yang kedua ada motivasi guru, yaitu memberikan guru sebuah motivasi atau dorongan agar pelaksanaan pembelajaran oleh guru itu dapat dilakukan secara profesional dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu di mana guru itu membuat model pembelajaran dan juga metode pembelajaran untuk siswanya agar pembelajaran yang terjadi di kelas itu dapat berjalan sempurna. Dan yang keempat itu adalah komunikasi, yaitu membangun sebuah komunikasi yang baik dari kepala sekolah, guru, warga sekolah, orang tua, dan juga siswa. Kemudian bagian keempat adalah controlling, yaitu sebuah pengawasan untuk menilai hasil akhirnya nanti. Adapun 4 aspek yang terdapat dalam controlling itu, yang pertama adalah supervisi, yaitu di mana kepala sekolah itu menilai hasil kerja daripada kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian ada monitoring program, di mana monitoring program ini berarti kepala sekolah itu selalu menilai dari awal sampai akhir bagaimana perkembangan atau peningkatan yang terjadi di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini biasanya dilakukan di akhir, yaitu seperti mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut, di mana berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja tersebut, kita dapat membuat keputusan apakah program ini perlu ditingkatkan atau bagaimana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada tangan ya kelompok 2 ya. Luar biasa sekali. Silakan saya kembali. Oke, terima kasih adik-adik ya. Tadi sudah presentasi dengan sangat bagus sekali di depan. Sudah semua kelompok tadi maju ke depan untuk presentasi. Itu menunjukkan bahwa adik-adik semua sudah memiliki mindset yang bagus terkait dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada di sekolah dasar. Seperti yang sudah adik-adik ketahui bahwa manajemen yang ada di sekolah dasar itu bertujuan atau merupakan sebuah proses untuk mengoptimalkan sumber daya sekolah ya, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan sekolah. Oke, jadi agar proses yang ada di sekolah itu efektif dan efisien, maka dari itu perlu adanya 4 fungsi tadi. Yakni yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua ada organizing. Organizing itu apa tadi? Pengorganisasian. Yang ketiga ada controlling. Apa itu controlling? Ya, pengawasan. Oke, tadi kelewat adik-adik. Apa lagi satu yang belum? Nah, ada activatingnya. Jadi jangan dari organizing langsung controlling, tapi activating dulu, pelaksanaan dulu. Jadi sebuah program itu harus kita rencanakan. Setelah itu kita apa? Nah, organisasikan dulu siapa orang-orang yang akan melaksanakan atau mengeksekusi rencana tersebut. Setelah ditentukan orang-orangnya, baru kita lakukan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, yang terakhir baru pengawasan. Keempat tahapan ini merupakan tahapan yang saling berkesinambungan. Ya, jangan dipisah-pisahkan ataupun diacak-acak, itu tidak bisa. Ini harus sistematis adik-adik. Setelah selesai nanti di controlling, kalau seandainya dirasa ada sesuatu yang harus direvisi ataupun yang lainnya, nanti bisa direncanakan ulang lagi. Sehingga ini sifatnya bersiklus. Paham ya? 4 poin atau 4 siklus tadi itu sangat penting sekali di sekolah ya. Ada baik dari perencanaan, organisasian, terus juga pelaksanaan, dan terakhir adalah controlling. Itu harus sistematis terus berjalan berkesinambungan. Nah, ini merupakan contoh ya adik-adik ya. Umpamanya pada perencanaan adik-adik menyusun
program literasi di sekolah. Itu. Nah, jadi organisasinya itu adalah kita membentuk apa? Tim literasi yang akan nanti mengeksekusi perencanaan tersebut. Nah, setelah itu pelaksanaannya itu bisa dilakukan mungkin setiap pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan sudah dilakukan ya di sekolah ya. Oke, bagus. Dan terakhir, controllingnya ini adalah bentuknya evaluasi. Ya, kemampuan membaca siswa. Itu. Jadi dari hasil evaluasi ini, maka nanti akan dicek apakah programnya itu sudah berjalan dengan bagus atau tidak. Kalau hasilnya bagus, mungkin tahun depan bisa dilakukan lagi. Kalau umpamanya kurang bagus, mungkin nanti ada hal-hal yang perlu direvisi. Oke adik-adik, jadi simpulannya pada hari ini itu dalam manajemen sekolah, POAK ya, atau planning, organizing, actuating, and controlling, itu merupakan inti dari manajemen sekolah. Adik-adik harus kuasai, harus pahami keempat komponen ini nanti apabila sudah bertugas di sekolah. Jangan adik-adik nanti membuat program seenaknya, tanpa perencanaan yang jelas, tanpa pelaksanaan yang jelas, ataupun tanpa pengawasan yang kurang bagus. Itu harus semua adik-adik kerjakan dengan baik dan benar. Oke, dan terakhir, terima kasih. Dan yang paling penting ya, kita ada pagi hari ini, manajemen yang efektif bukan hanya tentang mengatur pekerjaan, ya, tetapi menggerakkan seluruh warga sekolah untuk tujuan pendidikan yang berkualitas. Jadi di sini kuncinya kita tuh sebagai seorang leadership, seorang guru nanti gimana caranya menggerakkan sivitas sekolah untuk melakukan atau melaksanakan program-program yang sudah kita rancang. Itu. Program itu akan baik apabila program itu dijalankan dan tidak hanya ada di angan-angan saja. Nah, sehingga begitu pun juga pada adik-adik dalam kehidupan sehari-hari nanti, ya harus apapun yang adik rencanakan dalam hidup ini eksekusi saja, yang penting positif, ya. Jangan hanya di angan-angan saja. Kalau angan-angan saja itu akan sulit akan tercapai. Ya, demikian ya penjelasan dari Bapak terkait dengan materi ini. Nah, sekarang kita lanjut pada sesi diskusi. Bagi adik-adik ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Oke, silakan adik depan. Ayo. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu. Jadi di sini saya izin bertanya. Nah, di sekolah itu pasti ada guru-guru yang tidak bermasalah seperti itu Bapak, tidak akur satu sama lain. Nah, jika nantinya dalam pelaksanaan tersebut terdapat problem atau masalah antara gurunya itu tidak mau mengikuti pelaksanaan yang dilakukan, itu bagaimana Bapak dan bagaimana solusinya seperti itu? Oke, bagus sekali pertanyaan ini. Tepuk tangan dulu Mas Ayu ya. Oke, apabila di suatu saat nanti ya, biasa ya kalau di lapangan, kalau di sekolah itu terkadang ada saja ketidakdisharmonisan yang terjadi. Apabila hal itu terjadi dalam sebuah program tersebut, gimana caranya untuk mengatasinya? Oke, mungkin ada yang memberikan pendapat dulu sebelum Bapak yang memberikan pendapat. Oke, ya silakan. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, jangan ragu, tidak apa-apa. Dijawab saja dengan kemampuan kalian. Nah, oke. Ya, kan ada senyum-senyum dari tadi. Ya, oke. Yuk, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sini saya mau memberikan argumen saya terkait permasalahan yang sudah tadi disampaikan. Jadi menurut saya untuk memanajemen hal tersebut, kita sebagai kepala sekolah tentunya yang punya tugas untuk mengontrol hal tersebut. Kita bisa di awal melakukan mediasi terhadap guru yang mungkin memiliki permasalahan tersebut, karena yang dimana mediasi itu kan kita tidak mendiskriminasi guru tersebut, namun kita di sana face to face untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari
permasalahan tersebut, sehingga dari sana kita bisa mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat temannya ya. Oke. Ada lagi ingin menjawab atau menyampaikan pendapatnya? Oke, lagi satu. Ya, mungkin adik, silakan. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat Arma tadi kalau sebagai kepala sekolah itu bisa menengahi terlebih dahulu dan mencari solusi antara keduanya. Nah, apabila hal tersebut tidak berjalan dengan baik atau walaupun sudah berdiskusi namun tidak menemukan jalan keluarnya, kepala sekolah bisa memecah guru tersebut atau tidak menempatkan kedua guru yang bermasalah tersebut dalam satu bidang yang sama agar tidak mengganggu jalannya program yang telah dilaksanakan. Gitu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan ya buat temannya ya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian itu sudah luar biasa, adik-adik. Ya, jadi beberapa solusi ya tadi teman Mas Ayu itu bisa dilakukan. Itu yang pertama dengan memediasi dulu. Ya, jadi kita sebagai seorang leader di sekolah itu ya, kepala sekolah itu harus bisa memediasi atau memanggil dulu ya secara personal antara guru-guru yang mungkin memiliki permasalahan di sekolah, sehingga kita tahu dulu apa sih permasalahan mereka. Nah, disinilah kita sebagai kepala sekolah harus mampu ya berkomunikasi yang baik dan benar, dan juga dalam mediasi tersebut harus tidak memihak. Kita itu harus objektif, jangan subjektif. Ya, oke. Kalau sudah kalian objektif, ya seharusnya permasalahan itu pasti bisa dipecahkan dengan baik. Oke, karena tadi sudah 2 orang penanya, nah, Bapak rasa Adik sudah paham ya? Atau ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup bagus sekali. Nah, Adik sekali lagi terima kasih ya atas partisipasi aktif adik-adik tadi dalam menyusun atau mengikuti perkuliahan ini ya, terutama dalam membuat mind mapping, dalam berdiskusi. Bapak tidak menyangka ternyata adik-adik sangat luar biasa sekali ya. Dari dalam pembelajarannya sangat serius, sangat antusias dalam mengerjakan mind mappingnya, sehingga hasilnya pun juga sungguh luar biasa. Dalam waktu hanya 1 jam ya, kurang lebih, karena kita perkuliahannya kan hanya 2 SKS tadi itu, ternyata bisa selesai dengan baik seperti itu. Oke, untuk hari ini perkuliahannya kita akan cukupkan dulu. Untuk minggu depan silakan adik-adik mempelajari materi yang sudah Bapak share kepada adik-adik ya. Silahkan nanti dipelajari dengan bagus, dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Untuk perkuliahan pagi hari ini kita akhiri. Ya, silakan adik Korti bisa mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdiri semua. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Salam harmoni. Oke, terima kasih ya. Hati-hati nanti di jalan.